Halo guys, kita berjumpa lagi dan saya akan tawarkan kalian sebuah mainan sensasional. Kalian suka dinosaurus? Pasti kalian suka. Tapi ini bukan dinosaurus yang cuman pakai remote control atau gerak-gerak begitu-gitu. Tapi ini adalah dinosaurus asli. Saya beneran loh, saya mau nawarin kalian telur-telur dinosaurus asli. Kalian suka apa? T-Rex? Brontosaurus? Velociraptor atau yang lainnya? Kalian pilih. Pokoknya kalian tinggal pesan dan akan dikirimkan pada bulan November telur-telur asli ke rumah kalian. Dan kalian akan menetaskannya di malam Christmas yang wah sensasional. Pokoknya akan luar biasa Natal kalian. Ya, kalau gitu cepat pesan di toko mainan kesayangan kalian. Oke? Hei, tidak. Apa, ya? Jangan lakukan itu. Anak-anak, jangan beli telur dinosaurus. Kamu mau pesan telur dinosaurus? Gak mau. Kenapa? Saya takut. Itu dinosaurus asli. Kamu gak suka dinosaurus kamu? Saya suka, tapi saya lebih suka kepala saya, tangan saya, badan saya, dan hidup saya. Maksudnya? Saya nggak ngerti loh. Kamu nggak tahu dinosaurus itu berbahaya? Mereka bisa makan anak-anak untuk jadi makanan mereka. Makan anak-anak? Yang saya tahu dinosaurus makan dinosaurus. Enggak, dinosaurus itu pemakan daging. Kamu juga bisa dimakan sama dinosaurus. Oh ya? Iya. Tapi saya nggak pernah mikirin itu loh. Kayaknya kalau dinosaurus itu yang penting saya kan dapat uang. Wah, apalagi, aduh, kalau telur asli, wah, udah pasti banyak uang. Wah, Jangan. Saya tahu kamu cari uang. Jual telur dinosaurus pasti menghasilkan banyak uang. Pasti Tapi itu banyak. dosa. Masa sih? Kamu tahu nggak itu dosa? Kan, karena dinosaurus itu bisa membunuh orang. Betul. Oh, Di Alkitab kan ada kan? gak ada. Saya perasaan lihat di 10 perintah Allah tidak ada kata-kata jangan tetaskan telur dinosaurus. Aduh, pokoknya itu dosa. Kamu tahu nggak? Kalau misalnya dinosaurus itu makan orang, kita harus lari. Sama seperti Simpson. Ya. Walaupun dia orangnya kuat, perkasa, tapi dia lari waktu dia menghadapi dosa. Tapi saya nggak pernah pikirin itu sih. Yang saya pikirin kan uang. Aduh, pokoknya kamu jangan pikirin uang terus. Ingat ya, Simpson juga walaupun dia kuat, tapi kadang-kadang dia tidak kuat untuk ketika dosa menghampiri dia. Ya. Kita harus lari. Hah? Suara apa itu? Oh, itu yang tadi ya. Jadi gini, kan saya lagi promo nih. Jadi sebelum booming, jadi saya sudah tetaskan telur-telur dinosaurus itu. Aduh. Gitu loh. Aduh, saya takut. Jadi harus gimana sekarang? Iya, pokoknya kalau ada dosa atau suara dinosaurus kita harus lari. Lari! iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini, kita belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita, yaitu melayani Tuhan bersama dengan mainan-mainan seru dari Toy Bible Story. Kita semua pasti suka dengan mainan. Kita suka bermain dengan mainan-mainan kita yang banyak jenisnya. Semua mainan itu dibuat dengan satu tujuan, yaitu untuk dimainkan dan bermain dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk memberitakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita. Dalam lesson kali ini, kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ayat hafalan untuk lesson kali ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita ulangi ya. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini
diambil dari kitab Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 22, yaitu kisah ketika Samson ditangkap oleh tentara Filistin. Begini ceritanya. Samson adalah seorang pahlawan bangsa Israel. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Beribu-ribu tentara Filistin telah dikalahkan olehnya. Sejak kecil, dia sudah dikuduskan untuk menjadi hakim bagi Israel. Namun, Samson jatuh cinta dengan seorang wanita Filistin bernama Delila. Delila menggoda dan merayu Samson agar memberitahukan rahasia kekuatannya. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu sedemikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek kepadanya dan terus mendesak-desak Samson, Samson tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepada Delila segala isi hatinya, katanya. "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Maka aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi, datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang. Sesudah itu dibujuknya lah Samson duduk di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruh mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Samson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Samson!" Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Sepertinya sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin kemudian menangkap Samson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Haleluya. Adik-adik, pasti banyak di antara kalian yang punya mainan dinosaurus. Tapi siapa yang punya peliharaan seekor dinosaurus beneran? Pasti gak ada kan? Kita tentu saja tidak bisa memelihara seekor dinosaurus di rumah, karena mereka sangat besar dan beberapa di antara mereka juga sangat menyeramkan dan dapat memangsa manusia, seperti T-Rex. Kalau ada seorang yang dapat mengalahkan T-Rex, dia adalah Samson. Dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita tahu kalau Samson adalah seorang yang sangat kuat. Kekuatan dan kehebatannya tidak ada tandingannya. Beribu-ribu tentara Filistin dapat dikalahkan dengan mudah olehnya. Samson sudah dikuduskan dan dikhususkan sejak kecil untuk menjadi hakim dan pahlawan bagi bangsa Israel. Dia tidak boleh mencukur rambutnya, karena itu adalah rahasia kekuatannya. Namun karena Samson tergoda oleh bujukan dan rayuan Delila, ia jadi membocorkan rahasia kekuatannya sendiri. Hingga akhirnya dia ditangkap oleh tentara-tentara Filistin. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita sering sekali tergoda untuk melakukan dosa. Ketika kita lengah, kita dapat jatuh dalam dosa. Misalnya, saat kita tidak bisa mengerjakan ulangan di sekolah, kemudian kita tergoda untuk mencontek pekerjaan teman kita. Waktu kita lengah, maka kita dapat mencontek dan jatuh ke dalam dosa. Kita bisa saja loh ketahuan oleh guru. Atau jika kita tidak ketahuan, kita tidak pernah akan mengerti pelajaran yang tidak bisa kita kerjakan itu. Dosa hanya akan membawa kerugian di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar 2 cara supaya kita dapat terhindar dari godaan untuk melakukan dosa. Yang pertama, run away from temptation.
Tentu mudah untuk lari dari godaan untuk melakukan dosa jika godaan itu besar dan menyeramkan seperti T-Rex. Tapi justru biasanya tidak begitu. Godaan itu seringkali datang dari sesuatu yang terlihat menyenangkan dan mudah. Misalnya, teman kita yang terlihat baik saat menawarkan kunci jawaban saat ulangan. Atau teman kita yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Godaan sering datang dalam bentuk yang terlihat baik dan menyenangkan. Tapi kita harus melawan itu dan lari dari godaan yang datang kepada kita. Jika ada teman kita yang mengajak kita melakukan apa yang tidak baik, maka kita harus menjauhi teman itu supaya kita terhindar dari melakukan dosa. Yang kedua, ask God for guidance and wisdom to fight the temptation. Tuhan tahu dan mengerti saat kita digoda untuk melakukan dosa. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami 3 kali godaan untuk melakukan dosa di padang gurun. Tuhan Yesus tidak tergoda untuk melakukan dosa. Tuhan Yesus memiliki hikmat. Dan hikmat itu ada di dalam Alkitab. Sehingga kita dapat datang kepada Tuhan dan juga membaca Alkitab kita supaya kita juga memiliki hikmat untuk menjauhi godaan. Tuhan juga dapat menuntun kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau menjauhi godaan dan tidak mau melakukan dosa? Yes, semua mau ya? Kalau begitu, katakan bersama-sama dengan kakak. When I play, I can remember that temptation means I should turn away. Sekali lagi ya. When I play, I can remember that temptation means I should turn away. Yes, good job adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu sekarang bahwa Tuhan akan selalu menolong kami supaya kami dapat menjauhi godaan, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tolong kami Tuhan, walaupun sepertinya godaan itu terlihat baik, terlihat mudah Tuhan untuk kami menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Tapi Tuhan, waktu godaan itu datang, kami mau belajar untuk menolak godaan itu dan berlari menjauhinya. Tuhan tolong kami, walaupun kami masih muda, tapi kami mau belajar untuk bergantung pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu lesson Toy Bible Story kita kali ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.